Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh-soleha, kembali kita bertemu dalam mata pelajaran fikih. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar meski kita hanya belajar di rumah melalui video. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Materi kita pada kesempatan kali ini masih lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan tata cara sholat jamak dengan benar, dan yang kedua kalian mampu mensimulasikan sholat jamak dengan baik. Anak-anakku semua, dari pembelajaran kita sebelumnya, tentu kalian masih ingat ya pengertian sholat jamak, masih ingat juga hukumnya, dan tentu juga masih ingat macamnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara melaksanakan sholat jamak. Ada yang sudah tahu nggak? Atau di antara kalian sudah ada yang pernah mengerjakannya? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jika sholat zuhur dan sholat asar dikumpulkan pelaksanaannya pada waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikumpulkan pada waktu maghrib, maka disebut jamak takdim. Namun jika sholat zuhur dan asar dikumpulkan pelaksanaannya di waktu asar, atau maghrib dan isya dikumpulkan pelaksanaannya pada waktu isya, maka disebut jamak takhir. Jadi bisa dipahami bahwa jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka sholat yang bisa dijamak adalah yang pertama sholat zuhur bersama dengan sholat asar, yang kedua sholat maghrib bersama dengan sholat isya. Boleh dikerjakan dengan cara jamak takdim maupun dengan cara jamak takhir. Sedangkan sholat subuh tidak boleh sama sekali dijamak dan harus dikerjakan di waktunya sendiri. Sebelum kita mengerjakan sholat jamak takdim, kita harus mengetahui syarat jamak takdim itu sendiri. Yang pertama, sholat jamak takdim harus dikerjakan secara berurutan antara sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau maghrib, lalu kita kerjakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar ataupun sholat isya. Syarat yang kedua, kita harus berniat menjamak sholat. Kita lakukan di dalam sholat yang pertama. Waktunya boleh kita lakukan mulai sejak takbiratul ihram sampai salam. Syarat yang ketiga, antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua harus dikerjakan langsung. Tidak boleh diselingi setelah salam yang sholat yang pertama dengan perbuatan ataupun ucapan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan sholat. Syarat yang keempat adalah saat kita melaksanakan sholat yang kedua, kita masih dalam status dalam perjalanan. Tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat waktu zuhur atau waktu maghrib, kita laksanakan sholat zuhur 4 rakaat atau sholat maghrib 3 rakaat dengan niat untuk sholat zuhur adalah usolli fardhu zuhri 4 rakaatim majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Dan untuk sholat maghrib, usolli fardhul maghribi 3 rakaatim majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Selanjutnya, setelah kita selesai melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat atau sholat maghrib 3 rakaat dan kita sudah selesai salam, langsung kita berdiri untuk melaksanakan sholat asar
ataupun sholat isya 4 rakaat dengan niat seperti biasa, usolli fardal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, atau sholat isyanya usolli fardal isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi dalam sholat yang kedua tidak perlu lagi kita berniat menjamak sholat, karena kewajiban niat jamaknya hanya saat dalam sholat yang pertama, dan itu sudah kita lakukan di dalam sholat yang pertama tadi. Untuk pelaksanaan sholat jamak takhir, kita juga harus mengetahui syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus berniat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Artinya kita berniat di waktu zuhur ataupun di waktu maghrib akan menjamak sholat nanti di waktu yang kedua. Jadi kita niatnya adalah di luar sholat, karena sholatnya baru akan dilaksanakan nanti pada waktu sholat yang kedua. Dan yang kedua, antara sholat yang pertama dan yang kedua harus dikerjakan langsung, tidak boleh kita selingi, kita pisah dengan perbuatan ataupun ucapan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan sholat. Dan yang ketiga, kita masih dalam perjalanan saat sholat yang kedua kita kerjakan. Untuk tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus berniat menjamak takhir pada saat kita masih di waktu sholat yang pertama, yaitu waktu zuhur atau waktu maghrib. Artinya niat menjamak sholat kita lakukan di luar sholat, karena sholatnya sendiri baru akan kita kerjakan di waktu asar atau di waktu isya nanti. Adapun contoh niatnya bisa kita ucapkan dalam hati kita kalimat berikut ini: aku akhirkan sholat zuhur atau sholat maghrib ini nanti pada waktu asar atau pada waktu isya nanti, karena aku jamak antara keduanya. Yang kedua, setelah masuk waktu asar atau masuk waktu isya, kita kerjakan sholat zuhur atau sholat maghrib dengan niat seperti biasanya. Untuk sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, dan untuk sholat maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita selesai salam dari sholat yang pertama, kita langsung berdiri untuk mengerjakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya dengan niat seperti biasanya. Untuk sholat asar, usolli fardhal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, dan untuk sholat isya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi dalam sholat jamak takhir ini tidak perlu lagi kita berniat menjamak, karena sudah dilakukan pada waktu zuhur atau pada waktu maghrib tadi. Begitu pula tidak disyaratkan dalam jamak takhir ini harus urut atau tertib antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Artinya kita boleh mendahulukan mengerjakan sholat asar dari sholat zuhur, atau mendahulukan sholat isya dari sholat maghrib. Begitu pula sebaliknya. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan memasuki materi sholat qashar dan sholat jamak qashar. Terima kasih telah mengikuti materi pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.